Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir akan membahas surat Al-Baqarah ayat 23 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa dan in jika kuntum adalah kamu dan jika adalah kamu fi raibin fi artinya pada atau dalam raibin keraguan. Jadi dan jika ada kamu dalam keraguan mimma min dari ma apa nazzalna yang telah kami turunkan ala abdina ala artinya atas abdina abdi hamba na kami. Dan jika ada kamu dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami itu maksudnya Muhammad. Jadi di sini Allah menegaskan kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad ini, yaitu Al-Quran, masih ragu tentang Al-Quran itu, Faktu bisuratim min misli, maka faktu itu artinya maka buatlah olehmu bisuratim dengan sebuah surat. Surat itu sebuah surat. Min misli, min dari mislihi semisal Al-Quran misli. Maka cobalah kamu buat satu surat semisal Al-Quran. Kenapa? Jadi kalau kamu masih ragu-ragu tentang Al-Quran ini bukan diturunkan daripada Allah, mungkin ini dibuat oleh Muhammad, ditulis-tulis oleh Muhammad. Coba pula kamu tulis, kamu ahli tulis, kamu ahli bahasa dan sastra. Coba pula kamu buat agak satu surat cukuplah, buatlah. Kalau masa berat, wada'u syuhada'akum. Wa dan wada'u artinya panggillah, panggil atau ajaklah. Syuhada'a artinya pembantu-pembantu. Kawan-kawan yang dirasa pintar dalam menulis, ajaklah kawan-kawan kamu. Ajaklah kawan-kawan pembantu-pembantu kamu untuk membuat satu surat saja cukup. Min dunillah, dari selain Allah. Min dunillah, min dari duni selain Allahi dapat jalalah. In kuntum shadiqin, jika kuntum adalah kamu shadiqin, orang-orang yang benar. Jika ada kamu orang-orang yang benar sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kafir Makkah, dia mengatakan Quran ini bukan diturunkan daripada Allah, tapi dibuat oleh Muhammad.
ditulis oleh Muhammad, dibuatnya cerita-cerita dongeng, dibacanya cerita-cerita dongeng dari orang-orang dahulu, kemudian disuruhnya kawannya menuliskan. Jadi itulah Al-Quran ini. Jadi orang itu tidak yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan daripada Allah. Lalu ditegaskan bahwa jika kamu masih ragu-ragu tentang Al-Quran itu, maka cobalah kamu buat seperti Al-Quran ini. Satu surat saja cukup. Buatlah, ajak kawan-kawan. Siapa yang dirasa mampu, ajak kawan-kawan semua untuk membuat satu surat saja. Jika kamu orang yang benar. Di ayat lain itu dijelaskan oleh Allah. Seandainya berkumpul manusia seluruh dunia ini, berkumpul pula jin, seluruh jin yang ada di dunia ini bergabung dengan manusia untuk membuat satu surat saja seperti Al-Quran ini, tidak akan ada yang mampu. Tidak mampu bergabung manusia dan jin, tidak mampu membuat Al-Quran ini. Karena ini bukan Quran, ini turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ditulis-tulis tidak sama dengan Al-Quran, baik sastranya, gaya bahasanya, maknanya, maksudnya dan lain sebagainya tidak sama. Itu maksud ayat yang ke-23. Ayat yang ke-24 dijelaskan lagi oleh Allah. Fa in lam taf'alu, fa itu maka, in jika, lam tidak, taf'alu melakukan. Jika kamu tidak sanggup melakukan apa? Membuat satu surat itu maksudnya walan taf'alu. Wa dan lam artinya sekali-kali tidak. Itu beda dengan lam tadi. Lam itu artinya sekali-kali tidak. Selama-lamanya kamu tidak akan mampu melakukannya. Ini sudah dipastikan oleh Allah. Jadi oleh sebab itu, bagaimana usahamu untuk mencontoh Al-Quran, kamu tidak akan mampu melakukannya. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Fattaqu, boleh tidak kita takut. Fattaqu itu maka takutlah kamu naroh kepada api neraka. Al-lati artinya sama dengan al-lati yang waquduhan nasu, wa dan qudu wukud, ya, wukud itu artinya bahan bakar. Bahan bakar neraka itu adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Jadi yang akan menjadi bahan bakar nanti api neraka itu akan hidup selama-lamanya, menyala selama-lamanya. Bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang mana? Manusia orang-orang yang kafir tadi, yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hal akhirat. Manusia itu yang akan menjadi bahan bakar. Wal hijarah dan batu. Batu-batu apa? Batu yang disembah oleh manusia, dibuat menjadi patung, dia anggap itu sebagai Tuhan. Kalau dia ingin meminta kepada batu itu, batu-batu itulah yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bertanya, kalau manusia ada batu, jadi cepat habisnya.
cepat habisnya kan. Nah, padahal tidak. Ini tidak akan habis-habisnya. Manusia itu akan disiksa terus di dalam api neraka. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan bahwa ulama natijat juluduhum badalnaha juludan ghairaha. Setiap hangus terbakar kulitnya itu, kulit manusia yang di dalam neraka itu setiap terbakar hangus badalnahum ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Nah, sudah terbakar semua, ganti lagi dengan kulit yang baru. Begitu juga batu-batu tadi sudah hangus terbakar, diganti lagi dengan batu-batu yang baru. Kembali dia seperti baru. Akhirnya bergejolak di apinya. Jadi tidak akan pernah habis. Jadi manusia yang akan dibakar, yang menjadi bangsa itu orang-orang kafir. Nah, karena tujuan ayat ini ya, uiddat lil kafirin. Uiddat itu artinya disediakan. Disediakan api neraka itu lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Nah, coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu nanti. Syukurlah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kafir. Yang kafir itu yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada kitab Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu maksud daripada ayat ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau manusia dan batu menjadi bahan bakarnya, kayu bakar di neraka itu, jangan khawatir, tidak akan habis-habisnya. Kalau orang kafir kekal di dalam neraka, begitulah caranya Allah mengekalkan. Setiap hangus bahan bakarnya itu kembali lagi menjadi baru. Maka bergejolak lagi apinya. Begitu juga batu-batu tadi kalau sudah hangus menjadi abu, dia kembali lagi seperti batu-batu yang baru. Kemudian apinya bergejolak lagi. Luar biasa. Dari kejauhan gejolak neraka itu sudah kedengaran. Belum lagi masuk ke dalam neraka, gemuruhnya sudah kedengaran. Bagaimana dia mengamuk api neraka itu jika menunggu kedatangan orang-orang kafir. Ini namanya tempat bertakut. Kalau kita terjerumus ke dalam kekafiran, inilah yang kita terdekat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca Al-Quran ini supaya kita paham artinya. Di sini kita mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Dan kita tidak akan pernah dapat petunjuk dari Al-Quran kalau tidak kita baca, tidak kita pahami. Ya, nah kita lanjutkan. Kita ulang lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu adalah masih ragu-ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min misli, maka buat olehmu satu surat saja dan semisal Al-Quran itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah, ajaklah pembantu-pembantumu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika tidak sanggup kamu melakukannya dan sekali-kali tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah,
maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan waduk. Wa'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, bicara bapak-bapak, ibu-ibu, dan baca pengajian supaya lebih mantap, lebih paham.